Halo teman-teman, balik lagi sama aku Baiti Moaser di channel aku Mobiti. Jangan lupa di subscribe. Bahas tentang Mr. P ya, bahas tentang Mr. P yang belum sunat tapi dari selain hygiene. Kakak, tolong bahas tentang Mr. P belum sunat please. Jangan kira faktor kebersihan saja, karena saya yang belum sunat ini pun hygiene kak. Atau kakak ada pengalaman sama yang belum sunat? Oke guys, kali ini sesuai requestan teman-teman ya, salah satu teman-teman nih mau request supaya aku tuh bahas titik yang udah disunat dan yang belum disunat. Nah, mari kita bahas. Sebenarnya kalau dilihat dari kasat mata ya, dari sekelihatan mata kita, bedanya jelas banget ya. Kalau yang belum disunat itu kan ada moncong lagi. Ada itunya ya, kepalanya kelihatan tuh, helmnya tuh gitu kan. Cuman kalau yang belum disunat kan dia ketutup, jadi kayak harus dibuka dulu ya kan, harus diwek ya gitu dulu kan baru kelihatan. Nah itu aja sih kalau menurut aku perbedaan yang kayak benar-benar kelihatan gitu ya. Selebihnya mungkin kalau dilihat dari fisik nggak ada lah ya. Sunat itu biasanya tidak diwajibkan secara medis, tapi dapat dilakukan untuk berbagai alasan, misalnya keyakinan agama ya, terus habis itu untuk kebersihan ya. Apa ya, aku belum pernah ngerasain ya sama yang belum sunat, jadi nggak ngerti rasanya kayak gimana, nggak kebayang gitu rasanya kayak gimana ya. Coba dong, boleh kalian yang udah ngerasain mungkin komen-komen di bawah ya, jadi biar aku ada pandangan nih gitu. Nah, secara kalau misalnya kalau misalnya disuruh kayak rasanya seperti apa, aku nggak ngerti ya, jadi aku belum bisa mendeskripsikan secara kayak real yang terjadi di aku tuh, aku nggak bisa gitu. Cuman mungkin kalau dari angan-angan aku kayak ya mungkin dia ada ujungnya gitu loh, jadi kayak ada ngeliwirnya gitu kan ya kan. Terus kayak harus kalau misalnya itu tuh, kalau misalnya dia bangun tuh ya kan harus kayak ditarik dulu tuh itunya ke belakang kan, diwek kayak gitu dulu kan baru kelihatan tuh kepalanya ya kan. Iya gak sih? Iya kan, begitu kan. Nah itu vibesnya tuh jadi kayak lagi pakai pengaman gitu gak sih, yang kayak ada keluar-keluarnya gitu. Iya sih kayaknya ya, iya kan. Nah lanjut, perbedaan yang mungkin terlihat selanjutnya itu mungkin tingkat kebersihan ya. Nah kalau dilihat dari pernyataan kakaknya tadi, kayak dia itu udah menjaga nih gitu kan, udah apa ya, titiknya dia nih udah higienis nih gitu kan. Nah kan gak semuanya gitu ya, jadi kayak ketika laki-laki ini ya, para laki-laki tuh memutuskan untuk tidak disunat, itu kayak dia harus benar-benar kayak melakukan perawatan yang ekstra. Kalau misalnya dia benar-benar menjaga nih gitu kan, ya titiknya bersih gitu kan, lipatan-lipatan itu tuh di kulit-kulitnya itu bersih, nggak numpuk kotoran, daki segala macam gitu loh. Jadi kayak bisa dilihat dari situnya ya. Terus juga kan kalau misalnya banyak kotoran-kotoran di kulitnya itu kan nanti bisa nyebabin bau. Terus habis itu mungkin warnanya jadi kuning-kuning daki atau gimana lah, aku nggak tahu lah ya, pokoknya kayak gitu kan. Intinya tuh kayak banyak bakteri-bakteri, kuman dan juga hal-hal yang buruk lah di situ kan, kalau misalnya tidak dirawat dengan baik, tidak dirawat dengan ekstra kan. Tapi kalau yang dia itu disunat kan udah nggak ada tutupnya lagi tuh ya kan, udah nggak ada kulitnya yang itu tuh, jadi kayak dia lebih mudah untuk dibersihkan. Jadi pokoknya kalau yang dia itu belum disunat, itu bagian area kepalanya itu harus benar-benar rutin dan juga ekstra banget ngebersihinnya. Karena kalau misalnya nggak ekstra atau ngebersihinnya tuh kayak salah-salan, ya nanti kamu bakalan tuh kayak bau banget ya. Bayangin tuh semua kotoran daki, terus mungkin sisa-sisa PEJUU nempel di situ, numpuk di situ kan bau loh ya kan. Nah makanya harus dibersihkan secara ekstra. Aku sih nggak kayak bener-bener kayak nyuruh kalian semua buat sunat gitu, enggak ya, karena kan sekali lagi sunat itu kayak terserah kalian gitu loh, mau sunat ya monggo, enggak ya itu hak kalian gitu loh kan. Kayak di medis itu enggak diwajibin ya sunat gitu, cuman kalau untuk agama terus kayak mungkin kalian demi untuk
menjaga kebersihan diri kalian gitu kan, ya nggak apa-apa gitu, beda-beda gitu. Toh juga nggak cuman agama Islam doang kok yang harus sunat gitu, agama-agama lain kadang juga sunat kan. Nah itu ya, itu pokoknya demi kebersihan gitu, jadi kayak benar-benar harus ekstra guys. Jadi kalau misalnya titit yang udah disunat ya, itu kan dia ngebersihin area kepalanya itu kan gampang ya kan, nggak sesusah yang kalau masih ada tutupnya. Kalau masih ada tutupnya atau yang belum disunat kan kayak harus benar-benar sering dibersihin, terus ngebersihinnya juga harus ekstra ya, itu harus double gitu. Jadi kayak perbandingannya nih, misal kayak si A dia itu sunat ya, terus si B nggak sunat, sama-sama ngebersihinnya 2 kali sehari gitu kan, misalnya pakai sabun yang sama, ataupun pakai perawatan yang sama. Tapi kenapa si B ini masih bau, terus masih juga kotor gitu kan, ya karena dia tidak bersih gitu loh, tidak ekstra membersihkannya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi memang benar-benar harus dijaga ya, dibersihkan secara ekstra. Sekali lagi loh ya, sunat itu pilihan kalian ya gitu, nggak apa-apa kalau misalnya kalian merasa kayak aku nggak butuh sunat gitu ya, nggak apa-apa, itu hak kalian gitu ya. Mungkin yang dimaksud kakak ini adalah gimana sih rasanya, ataupun kayak mungkin perasaan cewek ketika dia sama cowok yang tidak sunat tuh kayak gimana. Mungkin yang ditanyakan kakaknya tuh kayak gitu ya. Tapi jujur kalau aku tuh kan belum pernah ngerasain, jadi aku nggak ngerti gitu ya. Mungkin yang bisa aku bayangin itu kayak vibes-nya tuh kayak lagi pakai pengaman ya nggak sih, ya kan, kurang lebih kan ya, karena kan dia ada ngeliwer-ngeliwernya gitu, terus kayak ada selaputnya gitu kan. Nah kurang lebih sih kalau bayangan aku kayak gitu ya. Tapi aku tuh nggak pernah tahu loh antara titit yang disunat ya, teorinya maksudnya, aku nggak pernah tahu teorinya yang bilang antara yang sunat sama yang gak sunat tuh kayak lebih enakan yang disunat atau kayak lebih enakan yang gak disunat gitu. Aku nggak pernah tahu ya, nggak pernah baca gitu. Cuman kalau dalam realitanya gitu kan aku belum pernah ngerasain, jadi aku nggak bisa ngomong gitu loh. Cuman kayak dalam angan-angan aku tuh ya kayak ibarat kata yang laki kayak pakai pengaman gitu, karena kan ya ada selaputnya gitu kan, sama kayak pengaman ya nggak sih. Atau kayak apa, aku nggak ada bayangan serius ya. Jadi boleh nih buat teman-teman nih ya, sharing di kolom komentar boleh rasanya kayak gimana ya gitu. Tapi kalau misalnya kamu ya, kalau misalnya kalian tanya respon aku atau kayak jawaban aku lebih pro sama yang sunat sih, karena melihat dari segi kebersihannya gitu ya. Walaupun sunat itu nggak menjamin keseluruhan bahwasanya kayak bakal terhindar dari segala penyakit ini itu enggak ya gitu kan. Tapi kan untuk meminimalisir gitu loh ya, itu kan demi kebaikan bersama lah intinya gitu kan. Terus habis itu kalau dari segi ini ya, bayangan aku ya, kalau dari segi otak aku nih gitu kan, aku kalau misalnya ngelihat titit yang belum disunat sama yang disunat, aku tuh kayak kalau yang belum disunat ya lucu, kayak tititnya anak bayi, nggak ganteng gitu. Mohon maaf loh ya, mohon maaf banget ya, ini sekali lagi ini kan pendapat aku ya, kan nanya pendapat aku kan. Tapi kalau titit yang udah disunat tuh kayak aku ngelihatnya tuh kayak ganteng banget nih gitu, jadi kayak terlihat bagaimana bentuk yang sesungguhnya gitu, terlihat kegantengan yang sesungguhnya gitu. Jadi ibarat kata nih, bentuk tititnya kalau menurut aku ya, ibarat kata nih kayak bentuk tititnya udah bagus nih, tapi gara-gara ketutup kulup nih, jadi kan kayak lucu gitu loh, kayak kayak lucu lah pokoknya gitu kan, jadi nggak ganteng gitu. Tapi ya gitu sih kalau menurut aku kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari fisik nih, kalau titit yang belum sunat itu aku lucu liatnya, tapi kalau yang udah disunat tuh kayak ganteng banget gitu loh, kayak gitu. Sekali lagi aku belum pernah baca ataupun kayak denger ataupun tahu kalau sunat atau enggak sunat itu kayak berdampak banget sama permainan gitu ya, aku belum tahu sih gitu kan. Jadi buat teman-teman yang tahu mungkin bisa sharing di kolom komentar ya gitu ya. Oke, mungkin itu aja, semoga bisa membantu ya buat kalian-kalian yang penasaran. Nah buat teman-teman yang mau request konten juga boleh deh, langsung aja klik link yang ada di bawah sini ya gitu.
gitu. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.